Hey guys, welcome to my video. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Opanida. Di sini saya akan menjawab latihan-latihan soal yang sudah saya jawab. Di sini yang pertama ada pertemuan soal dari pertemuan kedua. Soalnya yaitu diketahui proposisi-proposisi berikut. P sama dengan pemuda itu tinggi, Q pemuda itu tampan. Nyatakan dalam bentuk simbolik. Yang pertama, pemuda itu tinggi dan tampan. Yang kedua, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Yang ketiga, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Yang keempat, tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Yang kelima, pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Yang keenam, tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Oke, ini jawaban saya. Dalam notasi simbolik logika proposisional, kita menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan proposisi-proposisi tersebut. Yang pertama, pemuda itu tinggi dan tampan. Jawabannya itu P konjungsi Q. Jadi konjungsi itu artinya dan lambangnya itu seperti V terbalik, kayak yang di foto. Yang kedua, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Jawabannya itu P konjungsi negasi Q. Jadi konjungsi itu kan dan, negasi itu artinya tidak. Nomor ketiga, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Jawabannya negasi P konjungsi negasi Q. Yang keempat, tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Jawabannya negasi dalam kurung negasi P disjungsi Q. Disjungsi negasi Q tutup kurung disjungsi dalam kurung P konjungsi Q. Yang kelima, tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Jawabannya negasi dalam kurung negasi P konjungsi Q. Soal berikutnya, soal pertemuan ketiga, soal pertama. P sama dengan hari ini hari Minggu, Q sama dengan hari ini libur. Tentukan negasi P. Yang kedua negasi Q. Yang ketiga P konjungsi Q. Yang keempat negasi P konjungsi Q. Yang kelima konjungsi negasi Q. Yang keenam negasi P konjungsi negasi Q. Yang ketujuh P disjungsi Q. Yang kedelapan negasi P disjungsi negasi Q. Oke, ini jawaban saya. Dalam notasi simbolik logika proposisional, kita menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan proposisi-proposisi tersebut. Yang pertama, pemuda itu tinggi dan tampan. Jawabannya itu P konjungsi Q. Jadi konjungsi itu artinya dan lambangnya itu seperti V terbalik, kayak yang di foto. Yang kedua, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Jawabannya itu P konjungsi negasi Q. Jadi konjungsi itu kan dan, negasi itu artinya tidak. Nomor ketiga, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Jawabannya negasi P konjungsi negasi Q. Yang keempat, tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Jawabannya negasi dalam kurung negasi P disjungsi Q. Disjungsi negasi Q tutup kurung disjungsi dalam kurung P konjungsi Q. Yang kelima, tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Jawabannya negasi dalam kurung negasi P konjungsi Q. Oke, jawabannya dalam kasus ini kita memiliki proposisi-proposisi berikut. P hari ini hari Minggu, Q hari ini libur.
Mari kita tentukan masing-masing proposisi. Yang pertama, negasi P itu hari ini bukan hari Minggu. Karena arti negasi itu not atau tidak atau bukan. Yang kedua, negasi Q hari ini tidak libur. Yang ketiga, P konjungsi Q sama dengan hari ini hari Minggu dan hari ini libur. Konjungsi itu artinya N atau dan. Negasi P konjungsi Q, hari ini bukan hari Minggu tapi hari ini libur. Nomor 5, P konjungsi negasi Q, hari ini hari Minggu tapi hari ini tidak libur. Nomor 6, negasi P konjungsi negasi Q, hari ini bukan hari Minggu dan hari ini tidak libur. Yang ketujuh, P disjungsi Q, hari ini hari Minggu atau hari ini libur. Disjungsi itu artinya or atau artinya. Or itu artinya atau. Yang kedelapan, negasi P disjungsi negasi Q, hari ini bukan hari Minggu atau hari ini tidak libur. Selanjutnya tentukan tabel kebenaran. Yang pertama, negasi P dikonjungsi Q yang kedua, P konjungsi negasi Q. Yang ketiga, konjungsi P negasi P konjungsi negasi Q. Yang keempat, negasi P disjungsi Q. Yang kelima, P disjungsi negasi Q. Yang keenam, negasi P disjungsi negasi Q. Selanjutnya soal pertemuan 4 yaitu dalam kurung P disjungsi Q disjungsi dalam kurung negasi P konjungsi negasi Q. Yang kedua, dalam kurung P disjungsi Q konjungsi dalam kurung negasi P konjungsi negasi Q. Apakah pernyataan tersebut merupakan tautologi atau kontradiksi? Oke, ini jawabannya. Untuk menentukan apakah pernyataan tersebut merupakan tautologi atau kontradiksi, mari kita lihat tabel kebenaran untuk kedua pernyataan. P disjungsi Q disjungsi dalam kurung negasi P konjungsi negasi Q. Tabel kebenarannya, P-nya itu true true false false, Q-nya true false true false. Negasi P false false true true, negasi Q false true false true. P disjungsi Q true 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 false. Negasi P konjungsi Q konjungsi negasi Q false 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 true. Selanjutnya dalam kurung P disjungsi Q disjungsi dalam kurung negasi P disjungsi konjungsi negasi Q. Soal yang kedua, tabel kebenarannya itu P-nya true true false false, Q-nya true false true false. Terus negasi P-nya false false true true, terus negasi Q-nya false true false true. P disjungsi Q-nya true 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 false. Negasi P konjungsi negasi Q false 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 true. Selanjutnya dalam kurung P disjungsi Q konjungsi dalam kurung negasi P konjungsi negasi Q false 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 false. Berdasarkan tabel kebenaran di atas, pernyataan pertama dalam kurung P disjungsi Q disjungsi dalam kurung negasi P konjungsi negasi Q tidak selalu bernilai benar atau T tautologi, karena ada kondisi di mana pernyataan tersebut bernilai salah atau F false. Pernyataan kedua dalam kurung P disjungsi Q
Konjungsi dalam kurung negasi P, konjungsi negasi Q juga tidak selalu bernilai benar atau tautologi, karena ada kondisi di mana pernyataan tersebut bernilai salah atau false. Karena keduanya tidak selalu bernilai benar, maka pernyataan tersebut bukanlah tautologi. Tidak pula kontradiksi, karena ada beberapa kondisi di mana pernyataan tersebut bernilai benar atau true. Oleh karena itu, pernyataan tersebut adalah sebuah kontingensi. Selanjutnya, soal pertemuan kelima. Buktikan bahwa pernyataan berikut adalah ekuivalen menggunakan hukum ekuivalen. Dalam kurung P disjungsi Q, konjungsi dalam kurung negasi P, konjungsi dalam kurung negasi Q. Jawabannya, untuk membuktikan bahwa pernyataan dalam kurung P disjungsi Q, konjungsi dalam kurung negasi P, konjungsi negasi Q setara dengan F, kita perlu menunjukkan bahwa keduanya selalu memiliki nilai kebenaran yang sama. Kita dapat melakukannya dengan menggunakan hukum-hukum logika proposisional. Yang pertama, kita ketahui bahwa negasi P, konjungsi negasi Q hanya bernilai benar atau true. Ketika P dan Q bernilai salah atau false, ini berarti negasi P, konjungsi negasi Q selalu bernilai salah atau false. Jika salah satu atau kedua dari P dan Q bernilai benar atau true. Yang kedua, oleh karena itu, jika dalam kurung P disjungsi Q adalah benar atau true, maka keseluruhan pernyataan dalam kurung P disjungsi Q, konjungsi dalam kurung negasi P konjungsi negasi Q akan selalu salah atau false, karena tidak mungkin untuk negasi P konjungsi negasi Q bernilai benar atau true ketika dalam kurung P disjungsi Q juga benar atau true. Sebaliknya, jika dalam kurung P disjungsi Q adalah salah atau false, maka seluruh pernyataan dalam kurung P disjungsi Q, konjungsi dalam kurung negasi P, konjungsi negasi Q akan selalu salah atau false, karena keduanya harus benar untuk memberikan hasil yang benar atau true, yang tidak mungkin terjadi karena dalam kurung P disjungsi Q sudah salah atau false. Jadi kita telah membuktikan bahwa pernyataan P disjungsi Q, konjungsi negasi P, konjungsi negasi Q setara dengan F. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya yaitu peta Karnaugh 4 variabel. Silahkan buatkan tabel kebenaran untuk 4 variabel. Yang kedua, isi peta sesuai nilai pada tabel kebenaran. Untuk membuat tabel kebenaran untuk 4 variabel pada peta Karnaugh, kita akan memiliki 16 kemungkinan baris data karena 2 pangkat 4 sama dengan 16. Mari kita susun tabel kebenarannya terlebih dahulu. Bisa dilihat teman-teman, ini tabel kebenarannya. Ada A, B, C, D, A0, B0, C0, D0. Begitupun seterusnya. Sekarang mari isi nilai-nilai ini ke dalam peta Karnaugh. Ada, ya teman-teman bisa lihat di situ yang udah saya isi. Jadi kayak gitu teman-teman. Terus setiap sel di peta Karnaugh ini akan diisi dengan nilai-nilai yang sesuai dari tabel kebenaran di atas. Jika ada pola atau kebenaran logika yang ingin Anda buat, mari kita lanjutkan dari sana. Selanjutnya, latihan himpunan E sama dengan A, B, C, D, E, F, dan himpunan F, A, B, C, D, E, F. Tentukanlah himpunan hasil dari operasi komplement. Himpunan E terhadap himpunan F diberikan himpunan G 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan H 3, 4, 5, 6, 7. Tentukanlah himpunan hasil dari operasi selisih simetris antara G dan H. Operasi komplement diberikan himpunan E sama dengan A, B, C, D, E, F
himpunan F sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H. Kita harus mencari himpunan hasil dari operasi komplement E terhadap F yang dinyatakan sebagai F atau E. Operasi komplement F atau E artinya kita mengambil sebuah elemen yang ada di F tetapi tidak ada di E. Dari himpunan E, semua elemennya sudah termasuk dalam F. Jadi himpunan hasilnya adalah elemen-elemen yang ada di F namun tidak ada di E. Sehingga F atau E sama dengan GH. Jadi himpunan hasil dari operasi komplement himpunan E terhadap himpunan F adalah GH. Berikutnya operasi selisih simetris. Diberikan himpunan G 1, 2, 3, 4, 5, himpunan H 3, 4, 5, 6, 7. Operasi selisih simetris antara G dan H dinyatakan sebagai G anggota H, menghasilkan himpunan yang berisi elemen-elemen yang ada di G atau H, tetapi tidak keduanya. Langkah-langkahnya adalah gabungkan kedua himpunan G dan H, ambil elemen-elemen yang hanya ada di salah satu himpunan, tidak termasuk yang ada di kedua himpunan. Gabungan kedua himpunan G dan H. G gabungan H sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elemen-elemen yang ada di kedua himpunan atau irisan. G irisan H itu ada 3, 4, 5. Untuk operasi selisih simetris kita ambil semua elemen yang ada di G anggota H tetapi tidak ada di G irisan H, sehingga itu nilainya 1, 2, 6, 7. Jadi himpunan hasil dari operasi selisih simetris antara G dan H adalah 1, 2, 6, 7. Soal selanjutnya yaitu buktikan 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus 3n min 2 sama dengan 1n dalam kurung 3n min 1 pangkat 2. Untuk membuktikan bahwa 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus 3n min 2 kita dapat menggunakan metode induksi matematika. Langkah induksi matematika, langkah basis. Rumusnya itu n sama dengan 1. Kita perlu memeriksa apakah rumus ini benar untuk n sama dengan 1. Kiri 1 sama dengan 1, kanan 1 dalam kurung 3 dikali 1 minus 1 pangkat 2 per 4 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 2 per 4 sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Kedua sisi sama-sama 1, jadi basis terbukti. Langkah induksi. Asumsi untuk n sama dengan k. Kita asumsikan bahwa 1 plus 4 plus 7 plus 3k min 2 sama dengan k dalam kurung 3k min 1 pangkat 2 per 4. Langkah induksi. Bukti untuk n sama dengan k plus 1. Selanjutnya langkah induksi. Bukti untuk n sama dengan k plus 1. Kita perlu membuktikan bahwa 1 plus 4 plus 7 plus 3k plus 1. Kita tahu bahwa jumlah untuk n sama dengan k plus 1 adalah jumlah untuk n sama dengan k ditambah dengan suku terakhir 3 dalam kurung k plus 1 min 1 yaitu 3k plus 1. Dengan menggunakan asumsi induksi, kiri 1 plus 4 plus 7 plus 3k min 2 plus 3k plus 1 min 2, kanan k dalam kurung 3k min 1 pangkat 2 per 4 plus 3k plus 1. Kemudian kita perlu mengubah persamaan ini menjadi latihan. Andaikan n adalah bilangan bulat, jika n pangkat 2 adalah kelipatan 4, maka n adalah genap. Buktikan pernyataan di atas dengan cara kontradiksi dan kontraposisi. Bukti dengan kontradiksi. Pernyataan yang ingin kita buktikan adalah jika n pangkat 2 adalah kelipatan 4, maka n adalah bilangan genap. Yang pertama, asumsi anggap n adalah bilangan bulat sedemikian rupa sehingga n pangkat 2 adalah kelipatan 4. Tetapi n bukan genap. Jika n bukan genap, maka n harus ganjil. Misalkan n sama dengan 2k plus 1. Untuk suatu bilangan bulat k, 2 kuadrat dari n pangkat 2 sama dengan 2k plus 1 pangkat 2 sama dengan 4k pangkat 2 plus 4k plus 1. 3. Kelipatan 4. Karena n pangkat 2 adalah kelipatan 4, maka 4k pangkat 2 plus 4k plus 1 haruslah kelipatan 4. Namun 4k pangkat 2 plus 4k plus 1 tidak dapat menjadi kelipatan 4 karena sisanya adalah 1 ketika dibagi 4. Oleh karena itu, ini bertentangan dengan asumsi bahwa n bukan genap.
Selanjutnya nomor 4, kesimpulan. Oleh karena itu, jika n pangkat 2 adalah kelipatan 4, n haruslah genap. Bukti dengan kontraposisi. Pernyataan yang ingin kita buktikan adalah jika n adalah bilangan bulat sedemikian rupa sehingga n bukan genap, maka n pangkat 2 bukanlah kelipatan 4. Asumsi, anggap n adalah bilangan bulat sedemikian rupa sehingga n bukan genap. Jika n bukan genap, maka n harus ganjil. Misalkan n sama dengan 2k plus 1 untuk suatu bilangan bulat k. Yang kedua, kuadrat dari n. N pangkat 2 sama dengan 2k plus 1 pangkat 2 sama dengan 4k pangkat 2 plus 4k plus 1. Bukannya kelipatan 4, kita perhatikan bahwa n pangkat 2 sama dengan 4k pangkat 2 sama dengan 4k plus 1. Sisa dari 4k plus 4k plus 1 ketika dibagi 4 adalah 1, bukan 0. Oleh karena itu, n pangkat 2 bukanlah kelipatan 4. Kesimpulan, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa jika n bukan genap, maka n pangkat 2 bukan kelipatan 4. Dengan menggunakan kedua metode kontradiksi dan kontraposisi di atas, kita tetap membuktikan bahwa jika n pangkat 2 adalah kelipatan 4, maka n adalah bilangan genap. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.